Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat tutorial tentang uji validitas dan reliabilitas. Namun sebelum itu jangan lupa di subscribe channel saya, like, comment, and share. Oke, jadi dalam penelitian ketika kita ingin menggunakan sebuah angket ataupun item test, misalnya soal, sebelum kita mendistribusikan angket tersebut, kita harus menguji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, guys. Oke, jadi sebelum itu kita perlu mengetahui dulu tentang apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi uji validitas bertujuan untuk menguji apa yang hendak kita ukur, seperti pada angket atau soal tes. Semisalkan kita ingin mengukur jarak dari suatu titik ke titik tertentu, maka kita harus menyiapkan terlebih dahulu alat ukur yang pas untuk mengukur jarak tersebut. Seperti halnya juga angket atau soal tes harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian yang kedua, uji reliabilitas bertujuan melihat konsistensi dari sebuah alat ukur. Nilai pada alat ukur yang hendak kita gunakan harus konsisten atau tetap walaupun digunakan pada kondisi dan tempat yang berbeda, guys. Jadi seperti itu. Maksud dari uji reliabilitas di sini bertujuan untuk melihat konsistensi dari sebuah alat ukur, artinya nilainya tidak berubah-ubah walaupun digunakan pada tempat dan kondisi yang berbeda. Adapun syarat untuk uji validitas, kita bisa melihat jika T hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Dan jika T hitung lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan invalid atau tidak valid. Selanjutnya pada reliabilitas, jika nilai alfa lebih besar dari nilai R tabel, maka dikatakan reliable. Sedangkan jika nilai alfa lebih kecil dari nilai R tabel, maka dikatakan tidak reliable. Oke, selanjutnya di sini saya telah memiliki data penelitian tentang pengaruh penggunaan online learning terhadap minat belajar. Jadi di sini saya menggunakan angket dengan total butir soal sebanyak 30 dan jumlah sampel sebanyak 20. Oke, baik, selanjutnya untuk pengujiannya langsung saja kita masuk di SPSS. Oke, kemudian di sini ada data view dan variable view. Oke, silakan klik variable view dan masukkan butir angket sebanyak. Jadi di sini saya memiliki butir angket sebanyak 30. Ya, ini butir angketnya sebanyak 30. Kita langsung masukkan di SPSS. Ya, anggap saja X1 ini adalah butir angket 1, kemudian X2 dan seterusnya sampai butir angket 30. Oke, jangan lupa masukkan total, karena pada tabel Excel yang kita input datanya itu kita jumlahkan totalnya. Oke, masukkan total di sini di bagian akhir. Oke, jangan lupa pada opsi desimal di sini angkanya diubah menjadi 0, karena jika menggunakan angka 2 maka data pada Excel yang telah kita input itu misalkan 1,5, misalnya menggunakan angka desimal, maka kita menggunakan angka 2 ini. Jika misalnya hanya menggunakan angka biasa, maka di sini harus kita ubah menjadi 0. Jadi semuanya harus diubah menjadi 0.
Oke, bisa kita lihat di sini di bagian total tidak ada angka desimal, misalkan 99105. Jadi sini tidak ada angka desimal, langsung saja kita ke SPSS lagi. Jadi setelah kita masukkan kode butir angket di sini, kita kembali ke sini data view, klik data view. Oke, langsung saja masukkan datanya. Oke, hanya perlu masukkan datanya dengan kolom total juga dimasukkan. Untuk nomor soal tidak perlu dimasukkan, dengan nomor siswa juga tidak perlu dimasukkan. Oke, langsung di copy, kemudian kembali ke SPSS. Di sini langsung di paste, Ctrl V. Oke, bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah jumlah sampelnya sebanyak 20, kemudian ini jumlah butir soalnya sebanyak 30. Bisa dilihat ya, dengan totalnya juga langsung muncul di sini. Kemudian kita langsung analisis validitas. Klik analyze di sini. Kemudian untuk validitas kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan correlate, pilih opsi correlate, kemudian bivariate, kemudian masukkan semua kode angket di sini dengan totalnya, semuanya dimasukkan, langsung di Ctrl A, kemudian pindahkan di sebelah kanan, kemudian langsung di sini detail tarafnya, artinya pada 0,05, kemudian langsung klik OK. Oke, bisa langsung ditunggu datanya. Oke, bisa langsung dilihat. Jadi di sini yang dilihat adalah pada bagian total yang paling awal ini. Di sini bisa dilihat 0,396. Kemudian di sini lagi 0,684. Setelah muncul data seperti ini, kita perlu melihat terlebih dahulu nilai Airtable. Untuk Airtable sendiri bisa langsung diakses di Google, nilai-nilai Airtable bisa langsung muncul. Oke, di sini saya sudah punya nilai Airtable, ya ini. Jadi untuk sampelnya sebanyak N-nya atau N sebanyak 20, bisa langsung dilihat 20. Untuk taraf 0,05 di sini, taraf 0,05. Untuk signifikasi 0,05, silakan lihat jajaran 20 di sini 0,422. Oke, namun sebelum itu perlu teman-teman ketahui untuk penggunaan DF atau N kurang 2, biasanya dalam penelitian untuk penggunaan validitas itu biasanya N atau jumlah sampel dikurang 2. Akan tetapi ini adalah yang paling umum, karena biasanya dalam penelitian itu hanya melihat satu variabel
bebas dan satu variabel terikat. Artinya bahwa keseluruhan item variabelnya hanya 2. Jadi biasanya mereka menggunakan n kurang 2. Jadi dari sampel sebanyak 20 itu perlu dikurang 2 lagi. Sebagaimana dalam penelitian saya, yakni penggunaan online learning terhadap minat belajar. Jadi sini saya menggunakan angket. Jadi untuk variabel bebasnya adalah online learning, kemudian variabel terikatnya adalah minat belajar. Jadi sini hanya 2 variabel. Jadi dari jumlah sampelnya ini dikurang 2. Kalau misalkan jumlah variabelnya lebih dari 3, misalkan 1 variabel bebas dan 2 variabel terikat, maka jumlah sampel dikurang 3. Ya seperti itu. Kemudian jika di sini sampelnya 20 dan jumlah keseluruhan variabelnya ada 2, maka 20 kurang 2 sama dengan 18. Maka kita kembali lagi pada Airtable. Di sini kita melihat opsi nomor 18 di jajaran taraf signifikasi 0,05. Jadi di sini untuk angka 18 sebanyak nilainya adalah 0,443. Oke, di sini saya sudah punya untuk angka 18 taraf signifikansi 0,05, nilainya adalah 0,443. Kemudian bisa langsung dilihat di sini. Jadi untuk ketika kita menggunakan percent correlation di sini, maka yang dilihat adalah di bagian sini, di bagian total yang paling atas ini. Jadi sini 0,396 tadi untuk Airtable-nya sama dengan 0,443, sedangkan di sini adalah kategori R hitung 0,396. Kemudian di sini 20 ini jumlah sampelnya, kemudian pindah lagi di item 2. Jadi sini sudah masuk item 2 lagi 0,084, ini masuk item 2. Kemudian jadi ini pembatasnya antar item. Jadi sini setelah angka 20 ini masuk lagi di item 3. Artinya bahwa butir soal pertama nilai R hitungnya 0,396. Kemudian ini juga untuk pembatas butir soal pertama. Kemudian ini masuk di butir soal kedua 0,684 dan seterusnya. Sini masuk butir soal ketiga 0,539. Oke, kita lihat. Jadi kita lihat syaratnya di sini tadi nilai dari, jadi ini adalah nilai Airtable 0,443. Kita kembali di sini, langsung saja kita masukkan terlebih dahulu mungkin supaya jelas. Ya, jadi oke, kita lihat dulu di sini. Jadi ini adalah nilai T hitung butir pertama. Bisa dilihat mungkin dari sini. Mungkin teman-teman bingung yang mana butir pertama, yang mana butir kedua. Jadi bisa lihat di sini. Jadi yang ini totalnya ada 30 ke bawah. Kemudian yang dilihat adalah, jadi ini untuk item 1. Langsung dilihat di bagian totalnya. Kemudian lihat yang paling atasnya ini. Sementara 20 ini pembatas untuk butir kedua. Jadi ini adalah nilai T hitung 0,396. Langsung kita masukkan dulu di sini mungkin supaya jelas. 0,396. Artinya ini adalah T hitung di mana lebih kecil dari Airtable. Airtable-nya adalah 0,443. Jadi untuk butir soal pertama ini dikatakan tidak valid.
Ini bisa langsung dilihat pada butir soal kedua. Jadi yang ini adalah pembatasnya pada jumlah sampelnya. Ini adalah pembatas untuk butir pertama dan butir kedua. Jadi yang ini adalah nilai R hitung pada butir kedua 0,684 bisa dilihat. Oke, kita tes masuk, lihat di sini 0,684 ini untuk R hitungnya, tandanya bahwa lebih besar dari nilai R tabel 0,443. Jadi bisa dikatakan untuk butir kedua ini dikatakan valid ya, seperti itu untuk penggunaan percent correlation. Kemudian kita lanjut jadi ini untuk validitas, bisa teman-teman pindahkan di Word, langsung dibuatkan tabel. Kemudian kita akan menguji reliabilitasnya. Jadi ini langsung kita ke analyze. Kemudian untuk reliabilitas kita pilih scale. Jadi sini di scale pilih reliability analysis. Kemudian pindahkan keseluruhan. Oke, pindahkan keseluruhan. Kemudian untuk total biarkan di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan hanyalah kode butir angket. Kemudian pilih di sini statistik, diklik dulu statistik. Karena tadi ada yang tidak dimasukkan di kolom kanan, maka kita silakan pilih yang ini, scale if item delete. Ini dicentang, kemudian langsung continue. Kemudian di sini alpha, biarkan alpha, kemudian langsung diklik OK. Oke, jadi bisa dilihat tadi nilai ini, bisa langsung dilihat nilai reliability-nya 0,872 dari 30 item, artinya dari 30 butir soal. Ini bisa kita lihat di sini, kita kembali dulu mungkin. Jadi ini nilai alfanya nilai alfa 0,872 nilai alfa 0,872, artinya lebih besar dari nilai R tabel 0,443. Jadi bisa dikatakan data yang kita ambil itu reliable. Jadi kita langsung bisa mendistribusikan angket yang kita gunakan. Sementara pada angket yang tidak valid ini kita tidak bisa gunakan, artinya mereka yang tereliminasi dari 30 misalkan ada berapa yang invalid, maka yang invalid itu kita tidak gunakan. Oke, selanjutnya untuk melihat uji validitas, kita bisa juga menggunakan di sini. Di sini di bawahnya reliability statistik ini, teman-teman langsung bisa lihat di sini. Silakan lihat corrected item total correlation. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk pengujian validitas. Jadi di sini adalah R hitung. Jadi sini adalah nilai R hitung 0,336. Jika kita bandingkan dengan nilai R tabel tadi, ini 0,443, artinya bahwa R hitungnya lebih kecil. R hitung lebih kecil dari R tabel, artinya ini tidak valid. Untuk 0,633 ini R hitungnya lebih besar dari R tabel 0,44, artinya valid. Jadi kalau kita menggunakan ini lumayan agak cepat, tidak terlalu panjang lebar. Kita lihat gambarnya, bisa kita lihat tadi
ketika kita menggunakan item correlation seperti ini datanya sangat panjang, apalagi kita menggunakan banyak butir source, misalkan 50 atau 40, ini tidak akan muat ini di Word, harus diperkecil sekali. Ini panjang sekali. Ketika kita menggunakan ini agak gampang. Ini bisa langsung dilihat ini nilai item total correlation. Untuk melihat kevalidan data yang kita gunakan. Dan ini bisa langsung juga dipindahkan di Word. Mungkin itu saja dulu untuk tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar.